Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Xingyu berkata, ada dua jenis energi spiritual, eksternal dan internal. Energi spiritual eksternal digunakan untuk menyebabkan perubahan pada tubuh dan untuk meningkatkannya. Sederhananya, itu dihasilkan dalam tubuh dengan latihan fisik dan memungkinkan kekuatan dan ketangguhan tubuh Anda untuk ditingkatkan, mencapai tingkat baru. Tetapi karena itu adalah kekuatan tubuh, ia memiliki batasnya. Batas ini adalah tingkat energi spiritual ke-200. Seperti yang sudah aku ajarkan padamu, pembagian antara langkah kedua dan ketiga adalah momen penting dalam panggilan apapun. Mayoritas tidak dapat menembus langkah kedua sepanjang hidup mereka, bahkan tidak berbicara tentang memasuki langkah ketiga. Untuk para ksatria seperti kita, tidak mungkin untuk melatih kekuatan spiritual batin, seperti halnya bagi penyihir tidak mungkin untuk mengubah elemen penguasaan. Energi spiritual eksternal Anda saat ini masih memiliki ruang untuk kemajuan, tetapi jika kami harus menunggu sampai Anda mencapai tingkat energi spiritual ke-200 melalui praktik eksternal, itu hanya akan membuang-buang usaha. Saya meminta Anda duduk dalam posisi meditasi selama setahun untuk menyiapkan energi internal Anda untuk saat ini. Anda harus tahu bahwa seiring dengan pertumbuhan energi spiritual batinnya, kekuatan tubuh seseorang juga akan tumbuh. Ketika energi spiritual seseorang lebih tinggi, keterampilan menyelesaikan akan mengharuskan dia untuk menggunakan energi spiritual batinnya bersama dengan energi spiritual eksternal. Beri aku batu kebangkitan yang kamu bawa dari Hao Yue Hall. Long Xingyu mengulurkan tangannya ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen menyerahkan batu kuning itu kepada ayahnya. Long Xingyu mengatakan kepadanya, untuk 2 tahun ke depan, saya akan membuat Anda mengolah energi spiritual batin Anda dan, pada saat yang sama, berlatih untuk mendapatkan energi spiritual eksternal Anda ke tingkat puncak dan Anda harus mempelajari rahasia spiritual kompor juga. Saat ini, saya harus membuat Anda pertama kali menyelesaikan upacara yang paling hikmat bagi kita, para ksatria, kebangkitan suci. Long Hao Chen mendengarkan dengan cermat. Pada pagi hari ini, dia sangat jernih karena dia tidur sebelumnya sehari sebelumnya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan mengecewakan ayahnya, dan bahwa dia akan berlatih lebih serius daripada sebelumnya, demi ayah ini dia sangat bermasalah. Long Xingyu melanjutkan, dari beberapa sudut pandang, kita para ksatria milik sekolah ilmu pedang magis. Keterampilan pedang yang kuajarkan padamu menggunakan energi spiritualmu. Langkah selanjutnya adalah penanaman energi spiritual batin, dan kami memiliki elemen penguasaan tunggal dan itu adalah atribut suci. Batu kebangkitan yang aku suruh ini akan mengubah atribut ringan tubuhmu. Semakin tinggi kapasitas mental bawaan Anda, terlepas dari kondisi fisik Anda, semakin besar pengaruh batu pencerahan itu. Tetapi Anda harus tahu bahwa seni suci kita dan sihir dari para penyihir tidak sama. Penyihir menggunakan kekuatan mantra elemen sihir, tapi kita, para ksatria, secara langsung menggunakan energi spiritual di tubuh kita untuk membentuk seni suci kita. Namun faktanya, ada faktor penting. Semakin dalam memahami 10 aturan ksatria, semakin kuat sihir sucinya. Dipahami. Long Hao Chen merenung sejenak sebelum menjawab, Ayah, apakah Anda mengatakan bahwa ksatria seperti kita hanya perlu serius mempraktikkan energi spiritual batin kita untuk dapat menguasai keterampilan pedang dan sihir suci, dua gaya yang berbeda ini? Mendengar kata-kata ini, Long Xingyu terkejut. Dia tidak berharap Long Hao Chen mengerti dengan begitu cepat. Betul. Anda bisa mengartikan kata-kata saya seperti itu. Energi spiritual ksatria digunakan untuk keterampilan pedang serta sihir. Inilah yang membuat kami benar-benar berbeda dari pejuang yang tidak bisa menggunakan sihir. Oke, mari kita mulai kebangkitan sekarang. Keluarlah bersama saya. Dengan kata-kata ini, Long Xingyu membawa Long Hao Chen keluar dari pondok kayu dan mereka menuju ke puncak gunung. Long Xingyu melambaikan tangan kirinya dan lapisan tebal cahaya keemasan menyebar dari tubuhnya, membentuk mantel emas yang dengan cepat tumbuh, dari 16,5 meter, 5 zang, hingga 33 meter, 10 zang, membungkus ayah dan anak. Cahaya kaya ini seakan mencoba mengisi jiwa Long Hao Chen, saat mandi dalam cahaya keemasan ini, seluruh tubuhnya terasa lebih kuat.
Heavenly Battle Array, yang digunakan Lee Sin melepaskan cahaya suci, tetapi dibandingkan dengan mantel emas yang dibentuk Long Xingyu, itu sama saja dengan membandingkan kunang-kunang dengan bulan. Ini adalah Bright Blessing, skill defensif peringkat tinggi yang digunakan oleh para ksatria langkah tinggi. Hao Chen, tutup mata Anda dan tetap fokus. Terlepas dari apapun yang Anda rasakan, Anda harus tetap tenang, dan diam-diam merasakan perubahan di tubuh Anda. Secara khusus, cobalah untuk memahami cahaya, mengerti. Iya nih. Long Xingyu memandangi anak di depannya, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan mengangkat batu yang bangkit di tangan kanannya. Dia tidak memberitahu Long Hao Chen sama sekali bahwa, dibandingkan dengan kebangkitan suci, ksatria biasa, kebangkitan suci miliknya akan menjadi jauh lebih menyakitkan dan sulit untuk ditanggung. Karena energi spiritualnya belum mencapai peringkat ke-110, dibandingkan dengan puncak ksatria standar yang melewati kebangkitan ini, beban yang akan diletakkan di tubuhnya tidak dapat diukur. Secara alami, dengan cara inilah potensi Long Hao Chen akan paling berkembang. Menurut aturan kuil ksatria, mengambil kebangkitan suci, sebelumnya seperti ini sangat dilarang karena takut kalau itu bisa melukai tubuh ksatria secara permanen. Risiko gagal bangun bisa membahayakan nyawanya. Tentu saja, Long Xingyu sama sekali tidak ingin mempertaruhkan nyawa Long Hao Chen. Tapi tidak ada yang mengerti lebih baik darinya proses misterius dari kebangkitan suci, dan Long Xingyu tidak peduli sama sekali tentang aturan kuil ksatria. Awalnya, kapasitas mental Long Hao Chen jauh lebih tinggi daripada orang-orang biasa dan, pada saat yang sama, ia memiliki hati yang penuh perhatian dan hampir sempurna. Selain itu, dia sudah memahami sebagian besar 10 aturan ksatria, dan dia mendapat dukungan dari Long Xingyu, jadi hampir dijamin bahwa dia akan berhasil menanggung rasa sakit ini. Sinar keemasan bersinar dari tangan Long Xingyu, kecerahannya melampaui matahari terbit. Namun, cahaya ini tidak bergerak, itu benar-benar diblokir dari penyebaran oleh mantel bersinar Bright Blessing. Pada saat ini, mantel yang bersinar menutupi ayah dan putranya dan siluet mereka menghilang sepenuhnya. Long Hao Chen tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya sendiri menjadi lebih panas, suhu tubuhnya sebenarnya meningkat dan dia merasa seperti nukleus yang terbentuk di tengah organ dalamnya. Pada saat ini, dia dengan jelas menemukan bahwa tubuhnya sendiri mengandung saluran yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing saluran ini merupakan perpanjangan dari inti internal yang baru terbentuk. Menutup matanya, dia melihat warna emas cerah. Itu adalah warna emas dari bagian dalam tubuhnya. Rasa sakit hebat muncul pada saat ini. Sebuah gas berwarna abu-abu tipis muncul dari tubuh Long Hao Chen, menghilang dalam cahaya keemasan, itu adalah kotoran internal di tubuhnya. Ini adalah salah satu hasil dari kebangkitan suci, efek pemurnian. Selama pemurnian ini, Long Hao Chen merasa bahwa tubuhnya sendiri ditusuk oleh segudang panah tajam. Sementara itu, sensasi panas yang menyengat ini menjadi lebih ganas daripada selama awal. Kebangkitan suci tidak hanya memungkinkan ksatria untuk mengubah energi spiritual mereka menjadi cahaya suci yang bisa digunakan dengan sihir. Pada saat yang sama, itu membersihkan jiwa dan tubuhnya. Karena itu, para ksatria yang melewati kebangkitan suci, jarang menentang keyakinan dan keyakinan mereka sendiri. Tubuh Long Hao Chen bergetar keras. Jika seseorang bisa melihat apa yang terjadi di dalam berkat terang, dia akan menemukan bahwa pada saat ini, pori-pori seluruh tubuh Long Hao Chen semua berdarah dari dalam. Namun justru dengan proses ini, di dadanya, cincin cahaya keemasan secara bertahap muncul dan menjadi semakin mengesankan. Bertekun, demi kepercayaan kami, untuk melindungi semua orang yang kami sayangi. Suara Long Xingyu dengan jelas bergema di benak Long Hao Chen, membuat rasa sakitnya berangsur-angsur berkurang dan semangatnya naik. Batu kebangkitan di tangan Long Xingyu sedang dibubarkan, terus-menerus disempurnakan di tangannya sebelum akhirnya mengambil bentuk setetes cairan emas murni mengambang dan menuju lubang di tengah perut Long Hao Chen. Dibandingkan dengan kebangkitan ksatria biasa, dengan penyempurnaan Xingyu, tetesan cairan kudus ini tidak memiliki jejak ketidakmurnian. Itu hanya berwarna keemasan dan bergabung dengan tubuh Long Hao Chen.
Dalam sekejap setelah tetesan Holy Liquid bergabung dengan tubuh Long Hao Chen, cahaya emas yang intens bersinar di dahinya. Cahaya keemasan bereaksi dengan berkat terang perlahan menuju ke bagian atas kepala Long Hao Chen, lalu tumbuh sedikit demi sedikit. Long Xingyu dengan gugup menatap pilar emas ini. Ini akan menentukan potensi masa depan Long Hao Chen mengenai penggunaan atribut suci. Selama kebangkitan suci, para ksatria akan memperoleh atribut suci dalam energi spiritual batin mereka dan selama proses ini, kuantitas bawaan energi spiritual internal mereka, salah satu standar paling penting untuk menentukan potensi seorang ksatria, akan ditentukan. Secara umum, jika tingkat energi spiritual internal bawaan seseorang bahkan tidak bisa melebihi 10, maka ksatria itu tidak akan memiliki cara untuk menembus langkah ketiga. Dari atas kepala Long Hao Chen, seutas benang emas tiba-tiba tumbuh sebelum jatuh ke belakang, itu dengan cepat sudah mencapai panjang yang sesuai dengan tingkat energi spiritual ke-10. Tubuhnya menderita dan bergetar sekeras sebelumnya, tetapi kecepatan pertumbuhan benang emas benar-benar mencengangkan. 10, 20, 30, 40. Pada saat tingkat energi spiritual mencapai 40, Long Xingyu tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya. Ketika energi spiritual internal bawaan seseorang mencapai 40, dia sudah menjadi jenius langka di kuil ksatria. Tapi kolom emas ini masih tumbuh dengan kecepatan yang sama. Kapasitas mental bawaan yang tangguh, Long Xingyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Dia curiga sebelumnya bahwa kapasitas mental Long Hao Chen abnormal, tapi dia tidak punya cara untuk memastikan sebelum melakukan kebangkitan suci. Pada saat itu, dia akan dapat melihat betapa kapasitas mental Long Hao Chen yang tangguh benar-benar. 50, itu melebihi 50. 55, 58, 60. Secara mengejutkan bahkan melebihi 60. Long Xingyu ingat bahwa ia dikenal sebagai jenius terhebat abad ini di kuil ksatria, dan selama kebangkitan suci, energi spiritual internalnya memuncak di tingkat ke-77. Meskipun ia merawat Long Hao Chen selama setahun terakhir, membangun fondasinya dengan membuatnya duduk bermeditasi, fakta bahwa energi spiritualnya melebihi 60 berarti banyak hal, dan pilar cahaya keemasan ini masih terus tumbuh. 65, 67, sudah 67. Murid Long Xingyu dengan keras menyusut. Untuk energi spiritual internal bawaan, setiap 10 level berhubungan dengan langkah dan jika energi spiritual internal Long Hao Chen melebihi 70, kapasitasnya untuk menggunakan sihir suci tidak akan kalah dengan penyihir elemen cahaya manapun. 70, itu benar-benar 70. Saat ini, Long Xingyu tidak bisa menahan napas, ketika energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen menembus level 70, dia berhenti gemetar. Dengan suara puff lain, banyak benang emas cahaya keluar dari tubuh Long Hao Chen. Rasa sakitnya, pada saat ini, semua hilang dan pakaian Long Hao Chen menghilang karena lampu emas ini. Kulit putihnya yang cerah bersinar seperti kristal, benang emas tipis berkeliaran, menumpuk di seluruh tubuhnya, menutupinya dengan warna emas. Cincin emas cahaya secara bertahap ditarik ke tengah dada Long Hao Chen sebelum akhirnya mengambil bentuk kedelai kecil. Long Hao Chen memiliki perasaan yang sangat aneh ketika energi spiritual batin bawaannya mencapai 70. Dia merasa seolah-olah rasa sakit yang dibawa oleh seluruh tubuhnya telah hilang, digantikan oleh sensasi surgawi. Semuanya menjadi jelas dan transparan, termasuk hati dan jiwanya. Atmosfer surgawi yang kaya ini memperbaiki tubuhnya. Energi spiritual batin masih tumbuh, dan Long Hao Chen agaknya telah berubah, dipengaruhi oleh hukum cahaya. Surga, 80, energi spiritual bawaannya sebenarnya bahkan melebihi 80. Tubuh Long Xingyu menggigil sekali lagi. Kekuatan spiritual bawaan yang menakutkan ini sebenarnya tidak membuat Long Hao Chen tangguh untuk saat ini, tetapi pasti akan memiliki pengaruh besar pada potensinya. 81, 83, 85. Cahaya keemasan naik seperti sebelumnya, bahkan setelah melampaui tingkat energi spiritual ke-70. Dalam sejarah kuil ksatria, ada 17 catatan pencapaian ini. Di antara 17 orang ini, kecuali 6 orang,
semuanya menjadi ksatria surgawi yang paling hebat dalam sejarah. Namun, energi spiritual bawaannya melampaui 80. Ini terjadi hanya 3 kali dalam sejarah. Di antara ketiga ksatria itu, 2 tidak berhasil bangkit, hanya 1 yang berhasil. Pada tahun ulang tahunnya yang ke-36, seseorang berhasil menembus ambang langkah ke-9 panggilan, tingkat energi spiritual 10.000, pencapaian surgawi. Surga, 90, sungguh 90. Satu-satunya dalam sejarah kuil ksatria yang mencapai tingkat energi spiritual ke-90. Long Xingyu menjadi bisu dengan takjub. Hati yang murni, kapasitas mental yang berbeda dari orang biasa, pemahaman yang baik pada 10 aturan ksatria, dan tingkat energi spiritual internal bawaan yang menakutkan. Pilar emas tampaknya telah mencapai titik kemacetan, pertumbuhannya jelas berkurang dengan jumlah besar. Sekarang, itu naik perlahan. Energi spiritual internal bawaan dari 70 dikenal sebagai memberikan tubuh malaikat, 1 dari 80 dikenal memiliki tubuh yang diberkati oleh para dewa, dan di atas tingkat energi spiritual ke-90. Meskipun kasus ini tidak pernah muncul di kuil ksatria, di catatan asli kuil ksatria yang ditulis oleh leluhur, tubuh yang terkait dikenal sebagai tubuh Sion of Light, tubuh suci paling murni yang bisa ada. Dengan itu, dia secara alami akan dapat menggunakan senjata suci dan bersahabat dengan binatang ajaib dari atribut cahaya. Pada akhirnya, pilar emas tidak dapat terus menaikkan dan berhenti di posisi level 97. Tingkat energi spiritual bawaan, 97. Cahaya keemasan secara bertahap menjadi lebih lemah, mengungkapkan siluet ayah dan anak. Rasanya sangat baik. Long Hao Chen baru saja sadar, terlepas dari suasana suci khusus ini. Membuka matanya, Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa ayah di depannya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya yang kusam. Ayah, ada apa? Long Hao Chen bergegas bertanya. Tubuh Long Xingyu bergetar, dan kembali sadar, dia menatap Long Hao Chen di matanya. Awalnya mata berwarna biru tua Long Hao Chen berubah menjadi emas yang aneh. Warna mata berwarna emas muda bukanlah sesuatu yang sama sekali tidak biasa, tapi itu adalah pertama kalinya Long Xingyu melihat mata berwarna emas transparan ini. Sion of Light, ini benar-benar Sion of Light. Dewa memberkati umat manusia, dewa memberkati kuil ksatria. Long Xingyu tidak bisa mengendalikan suaranya yang sedikit bergetar. Ketika dia berbicara, dia mengambil kembali Bright Blessing-nya. Ayah? Apa, Sion of Light? Ah, dan bagaimana dengan pakaianku? Angin bertiup dari gunung dan Long Hao Chen merasa kedinginan, mendapati bahwa dia tiba-tiba telanjang. Dia segera berteriak ketakutan. Long Xingyu bereaksi pada saat ini, tangan kanannya bergetar dan darinya, gaun panjang muncul, menutupi tubuh Long Hao Chen. Hati-hati menatap putranya, Long Xingyu menemukan bahwa kulit Long Hao Chen sekarang memiliki kilau emas yang hanya bisa diperhatikan karena sinar matahari. Tetapi fakta anehnya adalah bahwa tidak ada atmosfer suci yang tersisa di tubuhnya seperti ksatria lain setelah kebangkitan suci, mereka, semua atmosfer suci sebenarnya ada di dalam tubuhnya, dan tidak ada sedikitpun jumlah yang keluar. Hanya mata Long Xingyu yang bisa melihat fenomena khusus. Karena fakta bahwa di kuil ksatria, ada kurang dari 10 orang yang benar-benar tahu misteri mendalam dari Sion of Light, Long Xingyu sama sekali tidak khawatir tentang hadiah bawaan putranya yang terungkap. Hao Chen, kebangkitan suci Anda baru saja selesai. Apakah Anda menyadari bahwa setelah memperhitungkan energi spiritual internal Anda sudah menjadi ksatria asli? Oh, sangat mudah. Long Hao Chen terkejut, tetapi dia bisa merasakan di tubuhnya semacam aliran udara hangat yang bereaksi terhadap pikiran dan gerakannya. Mudah. Wajah Long Xingyu mengungkapkan senyum yang dipaksakan, berpikir bahwa anak kecil ini tidak tahu kelaparan atau kelaparan. Setelah kebangkitan seorang ksatria, sudah terpuji jika seseorang memperolehnya, 20 tingkat energi spiritual. Hadiah bawaanmu tidak buruk, tapi ini hanya apa yang kebangkitan suci bawakan untukmu. Mengenai latihan Anda di masa depan, Anda tidak hanya harus melakukan upaya sebesar sebelumnya, tetapi mungkin bahkan lebih besar. Mengerti?
Mari kita kembali dan membicarakan masalah ini. Ayah, aku pasti akan berusaha keras. Setelah melihat Long Xingyu memegang tangan Long Hao Chen saat mereka kembali ke kabin kayu, wajah Bai Yue menunjukkan senyum dan dia diam-diam melihat pemandangan ini, berdiri dekat. Dia tidak tahu banyak tentang permainan pedang, tetapi dia memahami suaminya dengan baik. Dia juga bisa melihat dengan jelas dari wajah Long Xingyu bahwa dia agak terkejut. Dengan fakta bahwa suaminya yang tangguh secara tak terduga terkejut oleh hadiah bawaan putranya, tampaknya pilihan Chen Chen untuk berjalan di jalan kesopanan adalah yang benar. Namun, jika suatu hari, mereka, ayah dan anak, benar-benar harus menghadapi orang itu. Menuju kembali ke pondok kayu, Long Hao Chen mengenakan pakaian yang dibawanya sebelum terus mendengarkan instruksi Long Xingyu. Long Xingyu berkata dengan suara berat, "Sekarang Anda harus memberitahu saya apa pilihan Anda, apakah Anda ingin menjadi ksatria retribusi atau ksatria wali?" Long Hao Chen menjawab tanpa penundaan, dengan suara tegas, "Ayah, saya ingin menjadi Guardian Knight." Seorang ksatria Guardian. Long Xingyu tercengang, jadi kamu tiba-tiba bersedia untuk menyerah pada kekuatan serangan yang tangguh dan efektivitas tempur dari Retribution Knights. Long Hao Chen dengan kaku menjawab, "Ayah, Anda mengatakan kepada saya bahwa untuk menjadi lawan ras setan, kami membutuhkan kekuatan umat manusia secara keseluruhan, bahwa kekuatan satu orang, pada akhirnya, tidak signifikan. Aku ingin berubah menjadi Guardian Knight untuk melindungi orang-orang yang aku ingin lindungi lebih baik dan, pada saat yang sama, untuk membantu orang-orang yang bertarung di sampingku di medan perang bahkan lebih." Long Xingyu jelas agak kecewa dan dia menghela nafas, tapi untuk akhirnya bertarung dengan 72 dewa setan, apa yang kita butuhkan akan menjadi kekuatan terbesar yang bisa dibawa oleh umat manusia. Long Hao Chen segera bertanya, lalu apakah tidak mungkin bagi Guardian Knight untuk bertarung dengan para dewa iblis? Saat dia mendengarkan pertanyaan ini, mata Long Xingyu mengungkapkan sebuah cahaya, itu dia. Dengan energi spiritual internal bawaan dari 97, kebangkitan suci Anda sebagai Sion of Light, dan kapasitas mental Anda yang luar biasa sebagai pendukung, mengapa Anda tidak dapat mempelajari beberapa hal lagi? Retribusi dan wali hanyalah klasifikasi, mungkin Anda akan dapat menciptakan keajaiban. Mungkin pilihan yang tepat untuk Anda adalah berlatih di kedua spesialisasi secara bersamaan, untuk mengeluarkan potensi bawaan Anda sebagai Sion of Light. Long Hao Chen tampaknya telah memahami sesuatu dan bertanya dengan suara kaget, "Ayah, apakah Anda mengatakan bahwa saya harus belajar pada saat yang sama, keterampilan dan kemampuan ksatria pembalasan?" "Betul. Mulai sekarang, saya akan melatih Anda sebagai ksatria pembalasan, dan dalam 2 tahun, Anda akan pergi ke Hao Yue Hall, di mana Anda akan berlatih sebagai ksatria penjaga. Ini mungkin mengurangi kecepatan kultivasi energi spiritual Anda, tetapi selama Anda bisa maju sebagai retribusi dan Guardian Knight, di masa depan, Anda akan menjadi ksatria yang tangguh tanpa didahulukan dalam sejarah." Waktu berlalu hari demi hari, latihan sebagai ksatria di puncak Gunung Odin berlanjut, dan dalam sekejap mata, 1,5 tahun berlalu. Lonceng yang rapi bergema dan tubuh pemuda itu tiba-tiba bersinar warna keemasan sebelum mengembun seperti kecemerlangan matahari terbit, ketika pisau yang bersinar menembus ruang. Sebuah pedang bambu dilambaikan dengan ringan, ujungnya bersinar warna keemasan saat ruang di depan pedang bambu ini dengan pegangan kecil hancur. "Tidak buruk, Shining Solar Cut, kamu sudah berada di level puncak penguasaannya, itu hanya kurang dalam durasi dan tingkat pemanasan, dan tingkat energi spiritual untuk saat ini." Long Xingyu mengesankan menggunakan pedang bambu untuk menangkis potongan menyilaukan ini, dan pemuda yang menggunakan pisau bersinar ini dengan baik adalah Long Hao Chen. Setelah 1,5 tahun, Long Hao Chen berusia 12 tahun, dan dibandingkan dengan kehidupan aslinya di kota Odin, ia mengalami perubahan yang dapat menghancurkan surga dan bumi secara terbalik dua. Long Hao Chen yang baru berusia 12 tahun sudah mendekati angka 1,60 meter. Dia sama sekali tidak terlihat berotot, proporsi tubuhnya yang ramping terlihat sempurna. Rambutnya yang hitam berkibar-kibar di bagian belakang kepalanya dan mata emasnya yang berkilau menyilaukan.
Wajah kecil awalnya yang cantik telah menjadi sangat heroik, tetapi penampilannya tampak tanpa cacat seperti sebelumnya. Melihat disposisi fisiknya, jika dia mengatakan bahwa dia berusia 14 atau 15 tahun, pasti akan ada orang yang akan percaya itu. Pada saat ini, tangan Long Hao Chen melonjak, masing-masing memegang epi, senjata standar untuk seorang ksatria, panjangnya 2 meter 6 c 16. Lebar 5 cm 6 cun, dan ketebalan 12 mengesankan. 3 cm. Berat epi ksatria jenis ini adalah 25 kg, 50 jin, tetapi mereka terlihat sangat ringan, seolah-olah itu bukan apa-apa di tangannya. Selama 1,5 tahun, Long Hao Chen telah belajar banyak dari ayahnya. Energi spiritual internalnya tidak banyak meningkat dari tingkat bawaannya yang ke-97, karena hanya tumbuh ke tingkat ke-120, tetapi energi spiritual eksternalnya tumbuh ke tingkat puncak langkah kesatria ketiga, tingkat total 200. Secara keseluruhan, itu berjumlah tingkat total 320, tingkat ksatria peringkat keempat. Dia tidak jauh dari tingkat energi spiritual 330 dari peringkat kelima. Jika bukan karena fakta bahwa Long Xingyu mencoba membangun fondasi yang kuat di dalam dirinya, kecepatannya yang meningkat mungkin akan lebih menakutkan. Bahkan jika Long Xingyu tegas, ketika melihat seorang pemuda berusia 11,5 tahun yang mencapai peringkat keempat sebagai ksatria, dia hanya bisa mengungkapkan senyum puas. Dalam sejarah kuil ksatria, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sendiri hanya mencapai tingkat latihan ini pada usia 15 tahun. Namun, dengan energi spiritual eksternalnya mencapai tingkat puncak, kecepatan pertumbuhan energi spiritual Long Hao Chen berkurang secara signifikan. Bagaimanapun, dia hanya bisa mengandalkan penguatan energi spiritual batiniahnya untuk mempraktikkannya. Hanya setelah mencapai langkah selanjutnya dari panggilan kesatria itu ia dapat terus mempraktikkan energi spiritual eksternalnya. Mendengarkan pujian ayahnya, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum lebar, "Papa, kekuatan Shining Sunlight Chut ini sangat tinggi, tetapi mengkonsumsi 50 unit energi spiritual internal dan bahkan mengkonsumsi beberapa energi spiritual eksternal. Energi spiritual saya masih terlalu kurang." Long Xingyu mengungkapkan senyum, "Kamu masih 11 tahun. Anda harus tahu bahwa Shining Sunlight Chut adalah keterampilan yang harus dikuasai ksatria besar manapun. Anda tidak bisa tidak sabar, Anda harus mencoba untuk maju selangkah demi selangkah. Oke, bersiap-siap, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan hari ini." Setelah mendengar ayahnya, ekspresi Long Hao Chen segera menjadi serius. Tangannya mencengkeram pedang dengan erat. Long Xingyu bergerak, tubuhnya tampak tanpa bobot, dan dalam sekejap, pedang bambu di tangannya tiba di depan Long Hao Chen. Setelah epi di tangan kirinya didorong ke belakang, Long Hao Chen dengan cepat mundur, menghindari serangan pedang bambu pada saat yang sama. Meski jelas, Long Xingyu tidak menggunakan energi spiritual apapun dalam pedang bambu. Namun, di saat berikutnya, bayangan bambu yang tak terhitung muncul di depan tubuh Long Hao Chen, seperti tetesan air. Long Xingyu sudah pergi dan hanya ada 3 bayangan bambu yang datang dari segala arah, yang bertujuan untuk menusuk Long Hao Chen, tapi Long Hao Chen tampak sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Sepasang epi di tangannya menari-nari di udara dengan kecepatan tinggi. Puff yang terdengar seperti daun pisang di tengah hujan berdering tanpa henti. Long Hao Chen menggunakan ujung, bagian datar, dan bahkan gagang pedang berat di tangannya, tampaknya bisa menghadapi semua serangan pedang bambu lawan. Untuk sesaat, bayangan pedang itu berkilauan, melapisi seluruh tubuhnya seperti bola cahaya yang besar. Kemampuan cahaya suci terus digunakan, terkoordinasi dengan pertahanannya menggunakan sepasang pedang berat. Saat menghadapi serangan Long Xingyu, jika Long Hao Chen menunjukkan kelemahan sedikit pun, pedang bambu akan segera jatuh di tubuhnya dan melukai lebih banyak daripada serangan semut burung hantu. Namun, yang aneh adalah bahwa Long Hao Chen berhasil melawan, meskipun Long Xingyu terlihat cukup serius, pada saat yang sama, dia tidak dapat menembus pertahanan Long Hao Chen. Setelah 1/4 jam pertempuran terus-menerus,
pedang bambu Long Xing Yu tiba-tiba bersinar. Sinar putih diperluas dan ribuan pedang muncul di depan Long Hao Chen. Long Hao Chen masih melambaikan sepasang pedangnya. Dia tidak mengharapkan serangan dari Long Xing Yu ini, tapi ini jelas bukan pertama kalinya situasi semacam ini terjadi. Pegangan pedang berat di tangan kirinya terbentur terhadap yang ada di tangan kanannya, lalu dia menebasnya dengan pedang berat di tangan kanannya, sambil mengayunkan yang di tangan kirinya. Dengan kilatan cahaya keemasan, carge berduri digunakan ke arah pedang bambu. Suara denting lembut berdering. Pedang diayunkan tetapi pedang bambu yang ada di jalur serangan tidak menunjukkan perubahan sedikitpun. Menggunakan momentum dari blok sebelumnya, Long Hao Chen maju. Dengan suara dering yang rapi, lapisan cahaya emas segera bergelombang dari tubuh Long Hao Chen. Itu adalah obstruksi surgawi. Terhadap tusukan Long Xing Yu, dia harus menggunakan semua energi spiritual yang tersisa untuk membentuk obstruksi surgawi, memungkinkannya untuk menahannya. Hebat, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Anda bisa bertindak dengan tenang. Saya melihat bahwa pelatihan tempur yang sebenarnya kami lakukan setiap hari tidak sia-sia. Mengambil pedang bambu kembali, Long Xing Yu yang tersenyum mengangguk di depan Long Hao Chen. Namun, Long Hao Chen terengah-engah, pakaiannya basah oleh keringat. Meskipun ayahnya tidak menggunakan serangan terkait energi spiritual, Long Hao Chen masih kewalahan oleh kekuatannya. Long Xing Yu pergi ke depan Long Hao Chen, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pulang untuk istirahat sebentar, ibumu harus segera selesai dengan makan siang." Baik, wajah Long Hao Chen juga gembira. Terlepas dari kenyataan bahwa selama 1,5 tahun ini, dia dengan susah payah berlatih setiap hari, itu masih periode paling bahagia dalam hidupnya. Wajah ibunya selalu tersenyum, dan ayahnya yang tangguh mengajarinya. Kehidupan seperti ini jauh dari membosankan, sebaliknya, penuh dengan kebahagiaan. Ketika kedua ayah dan anak itu tiba di depan pondok kayu, kaki Long Xing Yu tiba-tiba berhenti, matanya menunjukkan tatapan tajam. Long Hao Chen juga merasakan perubahan dalam napas ayahnya, dia memberikan perasaan seperti naga agung yang menakutkan yang mencegahnya bernafas dengan tenang. Long Xing Yu melonggarkan cengkeramannya di tangan Long Hao Chen dan perlahan-lahan berbalik, mengambil langkah ringan dan, di saat berikutnya, Long Hao Chen membuka mulutnya lebar-lebar, dari tubuh ayahnya, cahaya berwarna emas pekat menyembur, mengangkat tubuhnya menjadi langit dan memungkinkannya untuk terbang. Meskipun telah dilatih selama lebih dari 2 tahun dengan ayahnya, Long Hao Chen tidak tahu sama sekali, di tingkat mana kekuatan sejati ayahnya adalah. Pada saat ini, melihat bahwa ayahnya bisa pergi sejauh untuk dapat mengandalkan energi spiritualnya untuk melayang di langit memberinya kejutan yang sangat besar. Pada saat yang sama, 2 lampu emas bisa dilihat di mata Long Xing Yu saat dia menatap dari jauh menuju kota Odin. Tanpa menunggu Long Hao Chen pulih dari keterkejutannya, dia turun ke tanah, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Angkatan bersenjata ras iblis melancarkan serangan diam-diam, kita harus pergi. Secara bersamaan, dia meraih lengan Long Hao Chen dan melonjak sekali lagi di langit. Energi spiritualnya yang sepenuhnya terkondensasi mengambil bentuk sepasang sayap emas yang menyebar dari punggung Long Xing Yu. Transformasi energi spiritual adalah kemampuan yang digunakan oleh Radiant Knight langkah ke-6, tetapi sayap Long Xing Yu lebih dari 10 meter, ditutupi oleh puluhan bulu berwarna emas yang tampak seperti benda nyata. Bagaimana energi spiritual yang biasa dapat mencapai prestasi seperti itu dengan mudah? Saat sepasang besar sayap yang membentang muncul, aura berwarna emas menyelimuti Long Xing Yu dan putranya. Sepasang sayap tiba-tiba mengipasi dan mereka berdua langsung menuju ke arah kota Odin dengan kecepatan sebuah meteor. Apa yang Long Hao Chen tidak perhatikan adalah bahwa, setelah melihat sepasang sayap Long Xing Yu, semua makhluk dari Gunung Odin, ke bagian dalam hutan, terlepas dari apakah mereka adalah binatang ajaib atau binatang buas, semua merangkak di tanah, mereka begitu waspada dan putus asa di depan pemandangan ini sehingga mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Pemandangan berubah menjadi dunia berwarna emas, energi suci yang lebat membungkus segala sesuatu di sekitar mereka dan Long Hao Chen bisa merasakan energi spiritual internalnya mendidih.
Selama saat yang singkat ini, energi spiritual batinnya meningkat banyak, tetapi ini hanya karena energi atribut cahaya yang sementara diproduksi di sekitar mereka pada saat ini terlalu hebat. Ini menunjukkan betapa kuatnya energi suci yang dilepaskan oleh Long Xingyu. Rasanya seolah-olah hanya beberapa detik telah berlalu ketika cahaya keemasan tiba-tiba tersebar dan Long Hao Chen bisa melihat situasi luar. Kota Odin, kami sebenarnya sudah kembali ke kota Odin. Setelah sejumlah kecil waktu, Long Hao Chen tidak bisa mempercayai matanya sendiri, tetapi kenyataannya adalah bahwa di depan matanya, di bawah kakinya, bukankah ini kota Odin tempat ia dibesarkan? Kota Odin saat ini telah kehilangan atmosfernya yang awalnya tenang dan tenang. Banyak tempat yang terbakar, suara tangisan bergema tanpa henti, jeritan sengsara dan suara kehancuran membanjiri setiap sudut kota Odin. Long Hao Chen melihat setidaknya ribuan monster hitam lapis baja, tinggi, dan besar dengan tubuh yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang menimbulkan kekacauan di kota Odin. Monster-monster ini setidaknya tingginya 8 meter. Masing-masing memiliki kepala serigala dan tubuh manusia pada saat bersamaan. Mereka melambaikan pedang melengkung. Penduduk kota Odin saat ini dibantai oleh mereka, tangisan sedih dan melengking bisa terdengar di mana-mana, tetapi serigala ganas ini juga terus melolong bahkan lebih keras. Lebih dari 3.000 rumah tangga seharusnya hidup di kota Odin, menghasilkan 20.000 jiwa, tetapi pada saat ini, ia telah menjadi lautan darah dan mayat, darah padat berserakan di mana-mana, pemandangan itu dapat membuat siapapun merasa ingin muntah. Ayah, apa mereka? Suara Long Hao Chen dipenuhi dengan amarah, ini adalah tempat di mana ia tumbuh dewasa. Dia baru saja melihat dengan matanya sendiri salah satu dari mantan sahabat kecilnya dipotong menjadi dua bagian oleh monster berkepala serigala yang memegang pedang melengkung. Bagian depan tubuhnya terbaring di tanah dan setelah dia mengeluarkan penderitaan terakhirnya. Menangis sedih dan melengking, organ-organ internalnya mulai menyebar di sekitar. Manusia serigala dari ras iblis. Long Xingyu menjawab dengan suara dingin, tekanan yang mengesankan bisa dirasakan dilepaskan dari tubuhnya. Orang-orang di bawah, benar-benar ketakutan oleh manusia serigala, secara tidak sadar mendongak. Melihat dua sayap besar menyebar dari punggung Long Xingyu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa benar-benar heran dengan penampilannya. Ayah, biarkan aku turun, aku akan membunuh mereka. Teriak Long Hao Chen bersemangat. Kekuatanmu jauh dari cukup. Long Xingyu berkata dengan suara rendah, Hao Chen, tidakkah kamu selalu ingin melihat kekuatan ayahmu yang sebenarnya? Kemudian, perhatikan baik-baik. Cincin cahaya emas merah melonjak dari punggung Long Xingyu, singgasana emas besar bersinar dengan kecemerlangan luar biasa, perlahan-lahan muncul dari cincin cahaya emas merah.